Em, Ceritanya bagaimana aku bisa terlibat di film Perayaan Mati Rasa ini, Umay sama Iqbal itu ngajak aku ketemuan. Tanpa dia nggak mau ngirim dulu sinopsisnya. Terus di sebuah restoran gitu kita ketemu, dia cerita dari awal sampai terakhir ceritanya gitu. Nah, begitu diceritakan terus aku langsung, wah ini apa ya? Ya aku sebagai dari point of view-nya seorang bapak ya gitu. Film ini kan mereka sebagai anak-anak gitu. Kok mereka bisa punya sudut pandang ini ya? Aku kagum sih terus terang sama si Umay sama Iqbal. Dan selain itu juga aku ngikutin film-filmnya Umay gitu kan. Sinemaku juga kalau bikin film juga kok ceritanya bagus-bagus gitu loh. Ceritanya itu tentang apa ya? Em, Mental health. Iya, kayak keindahan dari jiwa setiap manusia gitu loh. Proses mengalami duka, bagaimana bisa melewati itu gitu kan. Nah, ini kan yang semua orang pasti mengalami, gak ada orang yang gak mengalami duka kan. Semua orang pasti mengalami duka gitu. Tapi kan gimana prosesnya bisa melewati itu gitu. Nah, menurut saya ini bukan sebuah film, bukan hanya sebuah film, tapi ini sebuah apa ya? Sebuah cahaya yang bisa merubah hidup orang gitu. Yang bisa meningkatkan kesadaran orang gitu. Bagaimana setelah melewati penderitaan, duka, bagaimana mereka harus bangkit lagi gitu kan ya. Karena apa ya, menurut saya ini ya bukan hanya film gitu. Jadi ayo Umay, Bal, ayo gue dengan senang hati gitu. Aku sebagai bapak, apa yang bisa aku berikan untuk cerita ini juga aku sangat bersemangat sekali gitu. Akhirnya kita berproses semua ya kan, kita melalui proses reading, bagaimana saya dari sudut pandang bapak, terus dari Yunik Priscilla juga bagaimana dari sudut pandang ibu, karena kan dia sudah mengalami proses itu kan gitu. Dan dari sudut pandang Umay punya saudara Iqbal juga gitu. Jadi ya semakin lengkap lah kita satukan ini gitu. Jadi sebuah kolaborasi yang indah menurut saya ya gitu. Ya. Nah, ini yang menurut saya percaya penulis naskah itu pasti punya energinya. Punya energi gitu kan. Jadi ya saya percaya kalau kalau skrip itu mencari sendiri pemainnya. Pas saya baca dan peran saya dibilang saya seorang pelaut, waduh, ini kayak proses perjalanan apa ya? Saya pernah dulu sebuah film saya main dan saya jadi seorang pelaut juga. Tapi nggak sematang sekarang, saya belum berkeluarga. Nah kalau saya ikutin lagi, ini kayak perjalanan saya waktu jadi seorang pelaut gitu kan. Jadi saya tahu bagaimana prosesnya, karena saya dulu ikut pendidikannya di STIP kan, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Jadi saya ikut pendidikannya, saya belajar ikut makan seperti apa gitu. Jadi ya untuk seorang pelaut itu memang mereka adalah orang-orang yang diciptakan untuk apa ya? Ya tangguh gitu, karena mereka bagaimana mereka harus menghadapi ombak di laut gitu kan. Jadi ini sebuah simbol juga yang diangkat sama Umay ya sebagai nakoda kapal untuk membawa sebuah keluarga kan. Mengarungi samudra kehidupan yang penuh dengan naik turunnya gitu. Jadi ya film ini penuh dengan simbol-simbol itu gitu. Ya, anakku yang pertama usianya sekarang 16 mau 17 tahun gitu. Ya menurut saya hal yang wajar karena proses hormon juga kan. Ya kan dia menjadi lebih dewasa gitu kan. Terus yang proses dari masa anak-anak hingga ya kita juga melewati proses itu kan gitu. Pernah jadi anak-anak juga gitu. Ya memang ada harapan-harapan yang diinginkan oleh setiap anak, saya yakin. Dan orang tua pun juga pasti punya harapan-harapan sendiri kepada anak-anaknya. Tapi ya yang berbahaya harapan yang dipaksakan kan. Gitu, kalau terlalu dipaksakan ya kalau nggak sesuai kenyataannya akhirnya akan kecewa, akan duka gitu. Karena ya seorang anak pasti punya harapan. Orang tuanya yang memang akan melindungi dia selalu, yang akan selalu mendampinginya gitu. Tapi akhirnya ya kemungkinan ada yang mengalami ternyata tidak mendapatkan seperti itu. Orang tuanya juga kebalikan, punya pengharapan kepada anaknya yang memang darah dagingnya, yang ingin anaknya itu selalu mau mengikuti apa kemauan orang tuanya, mendengarkan orang tuanya gitu. Apa yang menjadi orang tuanya mau, tapi ternyata anaknya tidak ingin seperti itu. Ya pengharapan ya wajar, setiap orang punya pengharapan, tapi yang dipaksakan sih menurut saya yang tidak baik.
dan akan mengusung juga sebagai seorang artis. Iya. Ya. Kalau aku berusaha sebisa mungkin aku selalu ada di sela-sela waktuku untuk anak-anakku gitu. Karena aku percaya waktu nggak bisa diputar balik gitu. Kita nggak bisa memundurkan waktu. Aku nggak mau kehilangan waktu yang setiap momen yang indah ini gitu. Aku pengen selalu ada baik kejatuhan maupun kebangkitan anak-anakku. Aku harus selalu ada di sampingnya mereka gitu. Itu sih yang bagi aku penting ya gitu. Ini tipe orang tua yang tadi tipe harapan yang memberikan pendidikan ke anak ataupun punya harapan nanti disisipkan gitu kayak kamu mengharapkan sih. Aku nggak mau menuntut, tapi aku maunya menuntun aja. Jadi aku tuntun aja mereka maunya kemana gitu kan ya. Tapi biar pilihan itu mereka yang memilih. Kalau saya kasih tahu di persimpangan jalan, kamu kalau ke kanan kamu akan begini loh. Kalau menurut aku kamu ke kiri aja. Tapi mungkin rasa setiap anak kan beda-beda. Mungkin dia punya rasa penasaran, kenapa saya dilarang? Ya sudah, silakan. Ya dia kan belajar dari kesalahannya sendiri gitu kan. Tapi membebaskan mereka untuk memilih dulu. Iya. Sebelumnya kamu memberikan arahan-arahan sama mereka. Iya. Tapi hidup itu udah memang terlihat yang sama. Ya faktor genetik mungkin ya, bapak ibunya seniman kan. Jadi anak-anak juga punya darah seni gitu kan. Ya memang ada tawaran awalnya ke mereka gitu kan, dan melewati proses casting juga. Tapi saya tanya dulu anaknya, kamu mau? Gitu. Ya kalau mereka mau ya sudah. Dan mereka harus tahu ini adalah sebuah pekerjaan yang memang ada kontraknya, dan ini berkaitan dengan komitmen, tanggung jawab dan disiplin. Gitu kan. Saat mereka ngantuk, ya udah ngantuk memang, tapi kan ini loh melibatkan kru dan sebagainya gitu kan, harus ada waktu. Jadi mereka melewati proses itu, dan mereka ya kalau mereka suka menjalankan ya mereka jalankan terus. Aku nggak pernah mau memaksakan. Tapi ada dorongan atau memang dari sang anaknya sendiri yang Support. Aku kasih support untuk anak-anak. Kalau lihat kembangnya sekarang bisa dibilang mengikuti jejak orang tuanya nih, modeling juga, terus main film juga, gimana sih? Iya, Kan nggak aku semua selalu anak. bilang sama anak-anakku, pokoknya kamu jalankan apa yang membuat kamu senang. Gitu. Selama kamu senang, kamu jalanin, pasti kamu akan menemukan jalannya. Karena saat dia senang melakukannya tanpa ada tekanan dan tuntutan, secara energi dan vibrasinya itu baik kan. Dan aku juga banyak ketemu kok teman-temanku yang sampai saat ini yang dia profesinya pun juga profesional, tapi ternyata itu dari dulu ada tuntutan dari orang tuanya. Sebetulnya ada keinginannya dari dalam gitu, tapi ternyata ya belum tentu kejadian juga. Tapi alangkah bahagia sekali pasti setiap anak yang mendapatkan dukungan support dari orang tuanya, pasti akan bahagia sekali, tumbuhnya akan bahagia. Nah pasti akan turun semua ke anak-anaknya lagi gitu. Kalau Widi sendiri gimana? Kalau Widi sendiri sebenarnya gimana? Support juga. Oh ya pasti. Widi selalu mensupport anak-anaknya. Justru malah saya kagum sama Widi karena dia bisa sangat melihat potensi anak-anak, dan dia karena anak-anakku juga main musik semua kan, dan alhamdulillah semuanya nyanyi juga karena sudah mengenal nada dari ibunya nyanyi kan, dari dalam kandungan gitu. Jadi ya Widi yang mengerti soal bagaimana musik dan nyanyi gitu. Kalau aku bisa berbagi sama anak-anak soal terkait acting gitu. Tapi aku mengajarkan anak-anak ya memang acting itu kan kita menjalankan peran sebagai diri kita sendiri, tapi juga acting juga bisa dibawa dalam kehidupan sehari-hari mereka gitu, supaya mereka memerankan peran yang mereka mau, yang baik untuk dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Mas Dwi, sekarang lebih tenang. Mungkin apa sih yang bisa bikin Mas Dwi lebih tenang? Salah satu hobi bikin patung atau apa nggak sih kan? Mas Dwi hobinya unik-unik nih sekeluarga, seperti apa? Iya, udah tenang soalnya udah udah bisa ngetawain setiap masalah aja. Masalah ya pasti ada, nggak mungkin kita nggak punya masalah manusia, tapi ya udahlah, kita pasti akan bisa lampaui semua masalah, kita akan lewati semuanya. Nggak ada masalah terus dalam hidup, nggak ada, pasti ada titiknya, nanti akan selesai. Pas saat kita bisa menerima itu sebagai sebuah pembelajaran. Bikin apa hobi? Udah ya. Mas Dwi, promo dulu dong, jangan lupa. Oke, jangan lupa Mau makan soalnya. untuk kalian semua nonton film Perayaan Mati Rasa tanggal 29 Januari di bioskop kesayangan kalian.